Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rauda Yasmin Ghazali dengan NIM 09020221040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji ANOVA One-Way. Pilih statistik, lalu ANOVA One-Way. Di sini ada dua pilihan, yaitu respon data in one column dan respon data in separate. Karena data kita ini data yang satu kolom, maka pilih one column. Untuk data yang berbeda kolom, maka pilih separate ini. Lalu untuk responnya ini pilih hardness. Untuk respon ini adalah variabel Y atau variabel yang terikat. Lalu untuk faktor ini adalah pain, yaitu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Lalu pilih options. Klik assume equal variance, confidence levelnya 95. Lalu untuk tipe of confidence intervalnya two-sided. Oke. Lalu klik comparisons. Error rate for comparisons-nya adalah 5. Untuk comparison prosedurnya pilih 2K. Untuk resultnya ini centangi bagian tes ini digunakan untuk memunculkan hasil p-value-nya. Lalu pilih grafik, pilih ini, klik 4-in-1. Oke. Lalu untuk storage-nya pilih yang residuals. One way ANOVA hardness versus pain. Maksudnya untuk hardness ini adalah Y, untuk yang P-nya adalah X. Lalu kita lihat untuk kolom method, untuk H0-nya ini all means are equal, artinya semua rata-rata adalah sama. Lalu untuk H1-nya not all means are equal, tidak semua rata-rata adalah sama. Lalu untuk signifikan levelnya adalah 0,05. Lalu untuk analisis variance atau tabel ANOVA, analisis of variance ini digunakan untuk menyimpulkan ANOVA. Degrees of freedom-nya untuk pain ini 3 didapat dari A dikurangi 1. Untuk A sendiri adalah ini jumlah ini blend 1, blend 2, blend 3, dan blend 4. Lalu untuk errornya ini N dikurangi A. Untuk N-nya sendiri adalah jumlah populasi, jumlah sampel. Lalu untuk totalnya ini N dikurangi 1. Lalu untuk ini adalah sum of squares-nya. Ini mean square-nya, lalu ini levelnya sebesar 6,02. U-nya ini sebesar 0,004. Untuk directricity-nya tolak H0 jika p-value lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Karena ini p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Lalu lanjut, sebelum melakukan uji 2K, dilakukan terlebih dahulu uji ANOVA dengan hasil keputusan adalah tolak H0. Pada difference level, ini digunakan untuk membandingkan kemampuan blend kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Lalu dilihat pada p-val, untuk
difference of mean ini semakin kecil nilainya, maka semakin besar pada nilai value-nya. Diperhatikan pada p-value pada blend 2 dengan blend 1, p-value-nya adalah 0,061. Di sini dia lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Lalu untuk blend 3, blend 1, p-value-nya 0,868, artinya p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Begitu juga blend 4 dikurangi blend 1, dia lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Ini juga H0 diterima. Untuk yang ini gagal. Untuk ini pada p-value ini diperhatikan jika p-value lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Di sini terlihat jika p-value-nya lebih banyak, lebih besar dari alfa, kecuali yang blend 4 dikurangi blend 2 dengan p-value sebesar 0,002. Pada dasarnya, jika p-value lebih besar dari alfa, maka gagal tolak H0. Dengan kata lain, untuk blend kelompok 1 dengan blend kelompok yang lain adalah sama. Dilihat untuk blend 3 dan blend 1 ini, dia gagal tolak H0, maka pada blend 3 dan blend 1 ini kemampuannya adalah sama. Lalu untuk ini p-value yang sebesar 0,002 yaitu blend 4 dengan blend 2, ini artinya blend 4 lebih besar dari blend 2. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di grafiknya. Pada grafik ini interval ini yang mendekati garis 0, maka kedua kelompok seperti ini adalah sama. Seperti blend 3 dan blend 1 ini mendekati garis 0, artinya blend 3 dengan blend 1 ini kemampuannya adalah sama. Bisa dilihat pada p-value ini, diperhatikan untuk blend 3 dan blend 1 ini sebesar 0,868, yang artinya dia lebih besar dari alfa, maka dia adalah gagal tolak H0. Lalu untuk yang p-value-nya kecil ini 0,002, yaitu dari blend 4 dan blend 2, dia p-value-nya kurang dari alfa, maka dia tolak H0. Untuk mengetahui sama atau tidaknya untuk p-value yang lebih besar dari alfa, rata-rata kemampuan blend 1 dengan blend yang lain adalah sama. Pada blend 3 dan blend 1 ini, dia
p-value-nya lebih besar dari alfa, maka rata-rata kemampuan blend 3 sama dengan rata-rata kemampuan blend 1. Lalu untuk blend 4 dan blend 2 ini rata-rata blend 4 lebih besar dari blend 2. Untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dilihat pada grafiknya. Untuk grafiknya sendiri, interval yang mendekati garis 0 ini, maka kedua kelompok itu sama. Contohnya untuk ini blend 3 dan blend 1, dia hampir mendekati garis 0. Artinya mean dari kelompok pertama atau blend 3 ini sama dengan mean kelompok blend 1. Lalu untuk yang lainnya ini lebih ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, semakin dia ke kanan, maka mean kelompok pertama ini lebih besar dari mean kelompok 2, yaitu seperti blend 4 dengan blend 1, blend 3 dengan blend 2, blend 4 dengan blend 2. Lalu untuk blend 2 dan blend 1 ini ke arah kiri, yang artinya dia mean kelompok pertama lebih kecil dari mean kelompok yang kedua. Lalu untuk interval plotnya, di sini dilihat bahwa untuk bagian pain dan hardness untuk blend 2 ini dia ke bawah, artinya untuk sifat kekerasan ini, kekerasan catnya lebih rendah. Lalu untuk pain blend 4 ini dia lebih ke atas, yang artinya semakin tinggi kekerasan catnya, semakin kecil kekerasan catnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.